Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok H ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Azam Fahrezi, Muhammad Al-Adiyat Putra Irizal, Muhammad Syafiq, Raulzan Satriani, dan Valian Rahina Putra. Next. Industri garmen dan tekstil di Indonesia kian lama kian berkembang, mulai dari pabrik-pabrik garmen sampai dengan tingkat UKM garmen. Perkembangan industri garmen begitu banyak menarik perhatian dengan Indonesia sendiri mencatat lebih dari 200 pabrik garmen dengan merek-merek yang sudah ternama. Pertumbuhan dan perkembangan industri garmen dan tekstil dengan Bandung dan Semarang yang menjadi sentra industri garmen dan tekstil. Berikut ini adalah daftar industri garmen dan tekstil Indonesia. Yang pertama itu ada PT Asia Pacific Fiber Tbk. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Perusahaan memproduksi PTA, biji polister, serat stapel polister, dan benang filamen polister. Produk dari perusahaan ini telah dipasarkan di dalam negeri dan internasional, termasuk ke Eropa, Amerika Serikat, Asia, Australia, dan Timur Tengah. Perusahaan ini pernah mencatatkan penjualan 390 juta US dollar pada 2015 atau sekitar 5,13 triliun pada tahun 2015. Jumlah karyawan PT Asia Pacific Fiber kurang lebih berjumlah 3.367 karyawan. Alamat perusahaan ini sendiri berada di Jalan Dr. Ide Agung Gede, Agung nomor 1 Jakarta Selatan. Yang kedua ada PT Pan Powder Tbk. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1981. Bergerak dalam industri garmen serta tergabung dalam The Penultimate Parent Company sebagai perusahaan induk utama perusahaan. Total pekerja di perusahaan ini yaitu 21.000 pekerja. Alamat perusahaan ini sendiri berada di Jalan Siliwangi, Tangerang, Banten. Perusahaan ini pernah mencatatkan penjualan pada tahun 2015 sebesar 418 juta US dollar atau sekitar 5,5 triliun rupiah. Naik 23,6% dibanding 2014 sebesar 338 juta US dollar. Yang ketiga itu ada PT Sri Rezeki Iman Tbk. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1978 dan merupakan pabrik tekstil terbesar tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga di Asia Tenggara, bergerak dalam bidang permintaan tenun, dyeing, percetakan, finishing kain, dan pembuatan pakaian. Perusahaan ini pernah mencatatkan penjualan sebesar 582 juta US dollar atau sekitar 8,98 triliun. Kemudian perusahaan ini juga mampu mengefisiensikan beban sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar 9,8 juta pada 2015. Untuk gaji buruh sendiri mengikuti UMR di setiap daerah masing-masing yaitu di antara 2 sampai 4 juta bahkan lebih. Next. Jika melihat industri kunci paling penting bagi perusahaan garmen adalah tenaga kerja. Sebab industri garmen sangat membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Indonesia sangat beruntung karena memiliki penduduk yang begitu besar. Selain itu, meski pendidikan masyarakat Indonesia masih belum tinggi, namun masih lebih baik ketimbang negara-negara regional. Dari sisi upah minimum, Indonesia memang tidak bisa dibilang paling murah. Masih ada negara-negara kawasan yang lebih rendah seperti Kamboja dan Myanmar. Namun, itu karena tingkat pendidikan mereka juga lebih rendah. Namun, kejayaan industri garmen Indonesia kini mulai terusik dengan munculnya negara potensial lainnya seperti Vietnam. Kebangkitan industri garmen Vietnam karena adanya dukungan dari pemerintahnya yang cukup besar, terutama dari sisi insentif pekerja untuk perusahaannya. Dan hanya itu, Vietnam lebih unggul dari Indonesia lantaran pemerintahnya telah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan banyak negara di dunia. Hal itu menguntungkan pelaku kompetitornya. Selain itu, pemerintah Vietnam juga memastikan seluruh rantai industri garmen ada di negaranya, seperti industri tekstil dan benang. Tentu saja semua itu membuat industri garmen Vietnam memiliki bekal lebih besar saat bersaing dengan kompetitornya di kancah internasional. Berikut negara-negara tujuan ekspor garmen Indonesia. Yang pertama ada Amerika Serikat, kedua Jepang, ketiga Jerman, keempat Korea Selatan, kelima Inggris, keenam Australia, ketujuh Tiongkok, ke-8 Belgia, ke-9 Kanada, dan ke-10 dari Uni Emirat Arab. Next, Indonesia mempunyai beberapa perjanjian perdagangan dengan negara lain. Contohnya yaitu yang pertama ada ACFTA, yaitu ASEAN China Free Trade Area, merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang, baik tarif ataupun non-tarif. Yang kedua ada IJPA,
atau Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement merupakan sebuah kesepakatan mengenai suatu kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang dilandasi dengan prinsip EPA, Economic Partnership Agreement. IJPA ditandatangani kepala negara Indonesia dan Jepang pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta dan mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2008. IJPA dilandasi oleh 3 pilar utama, yaitu liberasi, fasilitasi, investasi atau perdagangan, dan kerjasama. Next. Selanjutnya, statistik ekspor-impor Indonesia, industri Indonesia. Yang pertama, pengolahan data interaktif meliputi ekspor-impor kelompok hasil industri berdasarkan negara. Selanjutnya, ekspor-impor berdasarkan nama komoditi ekspor. Peran ekspor hasil industri terhadap total ekspor. Terus, 30 negara tujuan ekspor terbesar untuk hasil industri. Terus, perkembangan ekspor kelompok hasil industri, impor, peran impor hasil industri terhadap total impor. Terus 30 negara asal impor terbesar untuk hasil industri. Selanjutnya cakupan komoditas yang meliputi pertama semua jenis barang termasuk kecuali yang termasuk di bawah ini meliputi pakaian dan hasil perhiasan dari para penumpang dan awak alat angkut. Kemudian barang-barang yang diekspor atau diimpor dari suatu negara untuk digunakan untuk keperluan kedutaan besar negara tersebut. Selanjutnya, barang-barang yang digunakan untuk keperluan eksibisi atau pameran. Kemudian peti kemas yang dimaksudkan untuk diisi kembali. Kemudian uang, surat-surat berharga, dan barang finansial lainnya. Yang kedua, sistem perdagangan yang meliputi satu statistik ekspor berdasarkan pada sistem perdagangan umum yang meliputi seluruh area geografi Indonesia. Kedua, statistik impor berdasarkan pada sistem perdagangan umum sejak tahun 2008. Yang ketiga, ada penilaian yang meliputi ekspor mengacu pada nilai free on board atau FOB. Kemudian meliputi impor mengacu pada nilai cost, insurance, and freight. Yang terakhir, keduanya dinyatakan dalam dolar Amerika, USD. Yang keempat, ada pengukuran kuantitas yang meliputi semua kuantitas dinyatakan dalam bentuk berat neto dalam 1 kilogram. Yang terakhir, kelima, ada rekan negara yang tujuannya adalah negara yang pada saat pengiriman diketahui sebagai negara terakhir di mana barang tersebut akan terkirim. Misalnya, negara asal adalah negara di mana barang-barang tersebut diproduksi setelah diverifikasi oleh kantor bea cukai sesuai dengan peraturan. Baik, selanjutnya akan membahas tentang titik permasalahan. Ada 2 titik permasalahan, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Yang pertama, titik permasalahan internal atau kondisi domestik negara Indonesia saat industri garment mengalami PHK massal. Yang pertama, maraknya penjualan baju bekas atau bisnis thrift menjadi faktor utama penurunan nilai jual dari industri garment sendiri. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia atau API, mengatakan salah satu penyebab penurunan permintaan produk garment di Indonesia adalah maraknya penjualan baju bekas atau bisnis thrift. Padahal sesuai Permendak nomor 51, impor pakaian bekas dilarang dan jika sudah masuk ke Indonesia, itu pun juga harus dimusnahkan. Hal itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Selain ada faktor kesehatan, kita juga harus mempertimbangkan aspek moralitas bangsa dan aspek pemihakan kepada industri nasional. Yang kedua, titik permasalahan internal adalah terjadi permasalahan logistik di Indonesia. Menurut Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat,
tahun lalu industri garment sempat mengalami masalah logistik. Oleh sebab itu, pengiriman barang menjadi terhambat dan tertahan di Indonesia. Dan ketika barang sudah terkirim, namun di negara tujuan sudah terjadi pergantian season pakaian. Oleh sebab itu, terjadinya penumpukan stok dan membuat daya beli dari negara tujuan menurun. Next. Lalu selanjutnya titik permasalahan eksternal atau kondisi global. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya terhadap Ukraina. Dan perang ini mengakibatkan menjadi salah satu faktor terjadinya penurunan daya beli produk garmen dari negara buyer. Karena perang Ukraina memberi dampak besar. Yang pertama, peningkatan harga komoditas akibat konflik antara Ukraina dan Rusia yang akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian global, di mana pertumbuhan ekonomi global akan tertahan karena adanya kenaikan harga komoditas. Lalu, perang juga berdampak pada kenaikan inflasi di Eropa sebagai lokasi dekat perang dan di Amerika. Lalu dampak yang lainnya yang disebabkan oleh perang antara Ukraina dan Rusia adalah kenaikan biaya logistik yang membuat anjloknya pesanan dari industri garment sendiri. Next. Analisis permasalahan. Industri tekstil dan produk tekstil terutama garment sekarang sedang mengalami tekanan berat. Hal ini disebabkan melemahnya permintaan pasar ekspor sehingga order sepi berujung pada PHK. Menurut data dari BWI ILO, Lembaga Kementerian Kerjasama Organisasi Buruh PBB, sudah ada 47.539 orang yang di PHK di daerah Jawa Barat sendiri. Teori yang dipakai adalah teori supply and demand. Karena permintaan untuk barang-barang tekstil sedang menurun mengakibatkan produk barang tersebut menurun mengakibatkan penutupan kebanyakan pabrik. Simpulan. Yang pertama, profitabilitas tidak memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan karena laba pada perusahaan sektor industri tekstil dan garmen yang didapatkan tidak stabil dari tahun ke tahun dan kurang maksimal. Yang kedua, leverage memberikan kontribusi terhadap nilai perusahaan. Hal ini ditunjukkan pada perusahaan sektor industri tekstil dan garmen yang memanfaatkan perilaku biaya untuk kepentingan pengambilan keputusan operasional dan keuangan. Semakin rendah utang, maka akan semakin kecil risiko yang didapat dan membuat nilai perusahaan menjadi meningkat. Yang terakhir, likuiditas memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sektor industri tekstil dan garmen memiliki tingkat keuntungan yang tinggi, maka nilai perusahaan akan mengalami peningkatan pula. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.